semuanya, perkenalkan nama saya Jafrisila, saya dari kelas 11 Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang Sultan Agung versus Jepechon. Jadi, Sultan Agung adalah sultan yang terkenal di Kerajaan Mataram. Sultan Agung juga memiliki cita-cita, yaitu yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa. Yang kedua, dia juga ingin mengusir bangsa asing atau penjajah asing dari tanah Jawa. Terkait dari cita-citanya, Sultan Agung juga menentang VOC ke Pulau Jawa. Kenapa? Karena tindakan-tindakan VOC sangat merugikan. Karena tindakan VOC yang memaksa kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran atau kerugian. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Yang pertama yaitu karena tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang terakhir, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman yang serius bagi masa depan Pulau Jawa. Dan pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram untuk menyerang VOC di Batavia. Di situ juga yang menjadi gubernur bangsa Belanda yaitu Jepechon atau John Peterson. Nah, pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureka menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia di berbagai tempat, dan terjadilah pertempuran yang sengit antara Mataram dengan pasukan VOC. Nah, tapi kekuatan VOC dengan kekuatan pasukan Mataram itu jauh lebih unggul pasukan VOC sehingga dapat memukul mundur pasukan Mataram, dan serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu tidak berhasil atau bisa dibilang belum berhasil. Apakah Sultan Agung menyerah begitu saja? Tentu tidak. Jadi dia memulai mempersiapkan serangan yang kedua. Belajar dari kesalahan perang yang pertama, Sultan Agung meningkatkan jumlah kapal dan persenjataan para pasukannya. Jadi karena mereka yang perang pertama gagal dan ketinggalan dari persenjataannya, jadi mereka itu berusaha untuk lebih kuat lagi dalam mempersiapkan serangan yang kedua ini. Nah, pada tahun 1629, pasukan Mataram di Cirebon diberangkatkan ke Batavia. Ternyata informasi tersebut diketahui oleh pasukan VOC, dan segeralah VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lubung-lubung di Cirebon. Pasukan Mataram pantang mundur. Dengan pasukan yang ada, mereka berusaha untuk tetap mengepung Batavia. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, pasukan Mataram berusaha untuk menghancurkan benteng Bomel, tetapi tidak berhasil untuk menghancurkan benteng tersebut. Pada saat mereka berusaha untuk menghancurkan benteng tersebut, terpetik berita bahwa Jepechon telah meninggal. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang sama, pasukan VOC juga masih marah dan meningkatkan kekuatannya untuk mengusir para pasukan Mataram. Dengan mengandalkan persenjataannya yang lengkap dan baik, mereka menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram, dan akhirnya Mataram mundur dan dikembalikan ke Mataram. Dengan demikian, Sultan Agung juga di perang kedua ini bisa dibilang gagal atau belum berhasil. Kegagalan pasukan Mataram yang kedua kalinya membuat VOC untuk memaksakan monopoli dan memperluas pengaruhnya di berbagai negara lain. Perlawanan Sultan Agung dengan VOC bisa dibilang gagal, tetapi semangat dan cita-cita Sultan Agung untuk mengusir bangsa asing dari tanah Jawa itu sangat kuat.
Jadi secara militer, Mataram memang belum berhasil untuk memaksa VOC menjadi bawahannya. Tetapi Sultan Agung berhasil menggunakan kemampuan diplomasi untuk memaksa VOC mengakui ekstensi Mataram. Ini dibuktikan dengan pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. Sementara VOC mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Dalam perdagangan ini, VOC memang masih sering cenderung melakukan monopoli. Dan Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya Mataram berhasil dikendalikan oleh VOC. Nah, sekian dari saya tentang materi Sultan Agung versus Jepecon. Jadi kalian yang mau tahu cerita ini atau materi ini lebih lanjut, kalian boleh klik link di bawah ini atau di description box. Jadi aku udah naruh link referensi video tentang Sultan Agung dan Jepecon. Di situ juga kalian bisa ngeliat atau tahu tentang penjelasan lebih lanjutnya atau lebih detailnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.